Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Fordaf se-Kabupaten Lampung Timur beserta sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan sahibul mu'jizat, penuntun umat, penguasa samudra syafaat, beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Fatayat, izinkanlah saya menyampaikan sedikit mengenai Idul Adha. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, ma'amila adamiyun min amal. Tidak ada amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala min iraqatid dam. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 itu yaitu iraqatid dam. Apa artinya? Menumpahkan darah atau alias menyembelih kurban. Kemudian ada ayat inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli lirabbika wanhar. Balaslah nikmat Allah itu dengan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Jikalau ada orang yang membencimu, janganlah takut, janganlah cemas, karena inna syani'aka huwal abtar. Siapa orang yang membencimu, dialah yang akan binasa. Dengan syarat engkau sholat, engkau berkorban. Sholat hablum minallah, berkorban hablum minannas. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Di antara tafsir ayat ini adalah berkurbanlah pada yaumun nahar. Apa itu yaumun nahar? Pada hari raya Idul Adha, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha. Nah, penyembelihan kurban ini ketika pada hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah, sesuai dengan makna waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga makna al-udhiyah menurut istilah syar'i adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Maka dari definisi ini, yang bukan termasuk dalam hewan al-udhiyah adalah hewan yang bukan karena taqarrub pada Allah. Contohnya, hewan yang dipotong hanya karena untuk dimakan, dijual, atau untuk menjamu tamu. Maka hewan yang bukan termasuk hewan al-udhiyah adalah hewan
yang disembelih di luar hari tasyrik, kemudian hewan untuk akikah, kemudian al-hadyu yang disembelih di Mekah. Sebagai salah satu contoh, semisal mempunyai anak, kemudian berniat untuk akikah, kemudian hewan akikah tersebut dipotong pada hari raya Idul Adha. Nah, hewan tersebut bukan termasuk hewan al-udhiyah karena diniatkan untuk akikah, bukan untuk berkorban. Pemirsa yang ada di rumah rahimakumullah, banyak sekali hikmah dalam berkorban. Di antaranya yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, ibadah berkurban lebih baik daripada sedekah dengan uang. Yang ketiga adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada waktu itu beliau diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk menjadi tebusan. Kemudian hikmah yang keempat yaitu selalu mengingatkan kita untuk selalu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah sahabat-sahabat, yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalullaha lahumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Yang Allah harapkan dari kurban tersebut adalah keikhlasan, ihtisab, selalu mengharap-harap pahala darinya, dan niat yang soleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai ridhonya. Inilah sahabat-sahabat yang seharusnya menjadi motivasi ketika seseorang berkorban, yaitu ikhlas, bukan ria atau berbangga dengan semua harta yang dimiliki. Namun, apakah menyembelih kurban itu wajib atau sunnah? Nah, di sini para ulama memiliki berbeda-beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan diwajibkan bagi orang yang mampu. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf. Dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah al-La'id bin Sa'ad al-Auza'i, As-Sawri, dan Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya, di antara dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar. Hadis ini menggunakan kata perintah, dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan hal ini, maka begitu pula dengan para umatnya. Dan masih ada beberapa dalil-dalil yang lainnya. Nah, kemudian
Kemudian itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa berkurban itu sunnah dan tidak wajib. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban ini adalah sunnah. Sunnahnya sunnah nopo? Sunnahnya itu sunnah apa? Sunnahnya sunnah merah. Di antara dalil mayoritas ulama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadakum an yadhha falyamsikhu an sya'rihi wa awfarihi, yang artinya, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku sahibul kurban itu tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.